Halo guys, kembali lagi di channel HP Baik. Langsung aja di video kali ini aku mau unboxing HP baru lagi untuk di sharing sama kalian. BTW HP ini juga banyak yang minta request, banyak yang nulis di kolom komentar, "Bang, cobain dong itel RS4." Ya, itel RS4 ini adalah HP terbarunya dari itel di tahun 2024 sekarang. Sekarang kita bisa melihat untuk harga resminya ini di itel official shop di Shopee guys. Ini ada dua varian. Yang pertama itu varian RAM 8GB, internal 128GB itu di 1,8 jutaan. Sedangkan ini yang 2 juta lebih itu di RAM 12GB. Wah, gede banget RAM-nya. Internalnya 256GB. Cuman ya aku beli ini di varian kecilnya guys, karena aku lebih suka yang varian 1 jutaan gitu, kayak HP budget gitu. Nah, ini di RAM 8GB, internal 128. Oke, karena ini cuman video unboxing, jadi kita langsung bongkar aja paketannya guys. Lihat HP-nya kayak apa. Untuk speknya nanti kita bisa baca bareng lah ya di boxnya gitu. Biasanya HP-HP dari Transsion Holding Group itu nulis speknya tuh lengkap banget. Sekarang kita bisa langsung lihat untuk tampilan boxnya ini. Waduh, kelihatan kelihatan keren gitu. Di sini ada hero-heroan lagi-lagi, ini hero dari Free Fire gamenya kelihatannya. Jadi kolaborasi sama game Free Fire, guys. Kita bisa melihat beberapa tulisan di sini, yang pasti ada keterangan RAM 16GB. Ini RAM aslinya 8 ya, guys ya. Yang 8 ini RAM tambahan gitu. Internal 108, itel, terus RS4. Terus sudah punya NFC, ini mantep ya guys, 1 jutaan dapat NFC. Dan untuk chipsetnya ternyata di sini sudah pakai Helio G99 ya. Waduh, mantep banget. Kayaknya ini Helio G99 termurah guys sekarang ya, karena Helio G99 biasanya ada di HP 2 jutaan plus untuk kategori HP baru. Sebenarnya ada tuh Helio G99 kayak di Poco M5, tapi itu kan HP tahun lama, sekarang harganya tuh ada yang baru tuh di 1,5 gitu. Tapi yang bener-bener baru real ini yang paling murah guys, di kelas 1 jutaan Helio G99. Nah, di bagian samping ya tampilannya kayak gitu, RS ya, ini super tulisan kayak gitu. Di sini ada 12, oke, garansi sepertinya. Terus RS4, terus di bagian bawah di sini ada tulisan IMEI sama warnanya silver white. Oh, jadi ini yang aku dapetin warna putih. Sepertinya warna putih itu lebih bagus gitu. Di bagian belakang di sini kita bisa lihat untuk speknya yang lebih lengkap lagi. Layarnya sudah 120 Hz. Jadi mantap nih, scrollingnya mulus. Terus ukurannya 6,6 punch hole model layarnya, mantep dah. Resolusinya masih 720p sih. Terus perbedaan dimensinya di sini 8,3 mm tebelnya, beratnya nggak ada keterangan di sini. Jaringan masih 4G, chipset tadi Helio G99. Kameranya utama 50 megapiksel plus dual flash. Terus ada sensor di sini, gyroskop sensor sepertinya sudah ada, GPS, OTG, fingerprint sensor, face unlock. Baterainya 5000 mAh, chargingnya juga udah mantep, 45 watt. Sepertinya lagi-lagi ini adalah charging 45 watt termurah guys. Tahu aku 1 jutaan biasanya 33 watt sih. Itu pun masih jarang gitu. Terus ada keterangan Android TM, ini mungkin ya kita bisa lihat nanti Androidnya di versi berapa. Dan kameranya di kamera depan ini 8 megapiksel. Dari speknya kelihatannya sih mantep ya. Kayak tadi ada Helio G99 pertama di 1 jutaan. Terus chargingnya juga 45 watt, mantep banget tuh. RAM internal sih standar, kalau di 1 jutaan 8/128 itu udah normal lah. HP lain juga banyak yang kayak gitu. Tapi HP ini punya NFC ya, lagi-lagi keren juga, 1 jutaan. Untuk boxnya di sini modelnya lumayan cakep ya. Di sini ada kayak bukaan gitu. Oke, ada magnet ya. Jadi boxnya ini model-modelannya kayak HP yang mahal gitulah, bukan HP yang murah-murah, biasanya nggak kayak gini. Ini magnet guys. Dibuka gini. Oke, di sini buka lagi. Oh, ada segelnya, guys. Oke, sepertinya di sini aku kirain ini cuman cover doang. Di sini ada boxnya lagi, ternyata enggak. Di sini bener-bener tampilan boxnya kayak gini, guys. Nanti kalau kalian mau beli unboxing, sekarang dapatnya apa aja? Kita bisa lihat HP-nya. Waduh, kameranya lagi-lagi kamera bakso, guys. Ini kalau nggak salah mirip kayak Xiaomi Redmi A3 yang kemarin aku pernah bahas juga, itu HP 1 juta kecil. Di sini dapat kelengkapan ya, buku-buku paduan, terus dapat, wah mantap, dapat casing guys, terus dapat SIM ejector colokan gitu, terus
Di bagian sini dapat kabel data yang jelas sudah USB tipe C. Terus kepala charger yang lagi-lagi kecepatannya dahsyat banget, 45 watt. Oke, langsung aja kita dorong ya. Wow, mantep. HP-nya dipegang lumayan enak, guys. Kita kletek dulu di sini. Oke, untuk desainnya kesan pertamaku ini beneran HP yang anti mainstream. Desainnya tuh unik, nggak pasaran. Sama sekali desain kayak gini tuh jarang banget ya. Kamera gede itu pun jarang juga. Biasanya HP zaman sekarang tuh ya kayak gini lah desainnya, guys. Kamera boba 3. Terus ya desainnya juga finishingnya kayak gitu. Tapi di sini beda banget. Modelan kameranya aja mencolok banget, gede. Jadi unik dan keren. Tapi nggak semua orang mungkin bakal suka sama desain kayak gini. Tapi aku sendiri suka, berkarakter gitu. Bulatan, ada garis gini. Terus di sini juga kayak gini. Ada modelan kamera yang gede banget. Di sini ada lensanya, sebenarnya cuma 2, kamera utama sama kamera ini kamera AI gitu, LED flash, sama di sini cuma model-modelan bulat. Ada tulisan RS. Terus ada ringnya di sini, finishingnya tuh lumayan keren ya, ala-ala emas gitu guys nih di sini. Menambah kesan mewah gitu. Untuk backdoornya ini masih dari plastik tapi dengan finishing seperti kaca. Jadi glossy gitu guys. Di bagian samping kanan di sini ada tombol power, terus tombol volume. Ini powernya sekaligus fingerprint. Di bagian bawah ada speaker. Apakah speakernya sudah stereo? Waduh, speakernya udah stereo juga guys. Speakernya 2. Lagi-lagi ini luar biasa banget untuk HP harga 1 jutaan. Terus ada port USB tipe C. Ada mikrofon, jack audio. Di bagian samping di sini ada slot SIM. Aku harus colok apakah sudah triple slot guys. Lagi-lagi udah aman, slotnya ada 3, bisa dipakai 2 kartu SIM card sama memori. Padahal internalnya udah gede kan, 128. Terus speaker tambahannya yang di atas ini ada tulisan juga di sini design by ITEL. Keren sih, ada sentuhan kayak gini. Di bagian depan di sini ada tempered glass yang bentuknya sepertinya kayak Infinity U gitu guys, tempered glassnya. Tapi layarnya tadi kan udah punch hole ya, cuman nggak balance aja sama modelan layarnya ya. Ya udah, ini udah dikasih tempered glass aja udah bersyukur, karena nggak semua HP baru dikasih kayak gini guys. Kita nyalain tuh modelnya udah punch hole. Ya jujur aja untuk pegangan ini lumayan enak ya, nggak gede banget gitu. Biasanya HP dari Transsion Loading kan layarnya 6,7 yang gede gitu. Di sini kan layarnya 6,6, jadi standar lah. Gak gede banget gitu, dipegang masih enak nih satu tangan. Sama HP-nya juga nggak begitu berat untuk yang aku rasakan. BTW di sini aku setting dulu guys. Oke guys, ini adalah tampilan awal dari ITEL RS4. Ini sih aku langsung lumayan salfok ya sama desainnya tadi. Yang di belakang kan masih kelihatan unik, keren, berkarakter. Tapi setelah layarnya nyala, ini bagus lagi guys. Ini bawaan wallpapernya aja aku suka, kelihatan lebih cetar aja gitu dengan modelan layar yang sudah punch hole. Untuk HP 1 jutaan ini mantep banget. Jadi kelihatan keren aja gitu, nggak kayak HP murah gitu guys. Untuk layarnya kelihatan bening sih guys. Serius ini, layarnya bening kelihatannya. Meskipun masih 720p ya resolusinya, dan ini juga masih IPS jelas, belum AMOLED. Untuk user interface ya jelas ini kayak HP ITEL yang lainnya, mirip juga kayak Infinix, Tecno, mirip-mirip kayak gini. Yang di scroll ke bawah, nggak tahu kenapa ini masih nggak bisa gitu. Terus di bagian atas di sini scrollnya kanan kiri, di bagian sini buat notifikasi, di bagian sini buat sebuah bar-bar kayak gitu. Dan di sini juga bisa ngaktifin NFC tadi. Dan sekarang aku mau ngelihat untuk tentang ponselnya, karena aku lumayan penasaran dengan versi Androidnya. Di sini langsung tertulis ternyata Androidnya di Android 13, jadi belum di Android yang 14 ya. Oh ya, tadi aku udah nyeting fingerprintnya yang di samping bareng tombol power. Performanya kira-kira kayak gini guys. Bisa dibilang kencang dan aksesnya gampang, masih di samping gitu, bukan di belakang. Terus untuk pada bagian face unlocknya tadi aku juga udah setting guys. Face unlocknya seperti ini, dan lagi-lagi ini punya fitur dynamic island. Kalau di iTel ini namanya dynamic bar gitu guys. Jadi udah kayak iPhone yang dynamic island gitu yang bisa ngelebar. Tapi ini fungsinya nggak banyak guys. Kalau nggak salah cuman buat waktu ngecas itu, notifikasi waktu ngecas, sama ini buat apa namanya, face unlock gitu. Tapi lumayan cakep ya, ada sentuhan-sentuhan kayak gini gitu. Lucu aja gitu, bisa melebar gitu. Wah mantap sih. Ini juga face unlocknya ngebantu banget, responsif gitu. Tuh langsung kebuka gitu.
Dan sekarang aku melihat untuk kameranya yang resolusinya ini lagi-lagi ya sejuta umat lah ya. HP sejutaan biasanya udah 50 MP. Langsung aja bisa diaktifin. Kita bisa langsung jepret untuk melihat hasilnya. Untuk hasil 50 megapikselnya di sini kita bisa langsung wow. Ya, gambarnya detail, tajam. Oke, sekarang kebalik untuk lihat fitur-fiturnya. Ada film, terus di sini ada video yang bisa sampai 1080. Waduh, ternyata bisa sampai 2K, guys, perekaman videonya, dan ada opsi buat rekaman di 60 fps di 1080p yang halus gitu. Dan tadi sepertinya ada stabilisasi. Waduh, ngeri sih, guys. HP sejutaan udah dikasih fitur ala-ala stabilisasi nih. Mantep banget, bisa diaktifin, bisa dimatiin. Seingat aku belum ada sih HP sejutaan yang ngasih fitur ala-ala stabilisasi. Harusnya nanti videonya bakal lebih stabil, tapi dicobain nanti aja di video selanjutnya, review gitu. Terus ada mode potret, terus ada mode super malam, dan lainnya di sini ada beberapa fitur pro, video singkat, panorama, dokumen, skyshop, gerak lambat, slow motion gitu selang waktu, video ganda bisa. Waduh, ngeri sih. Video ganda ini yang waduh ngeri, guys, bisa rekam yang dua itu depan sama belakang secara langsung. Di sini juga bisa diganti modenya. Ini cocok buat orang-orang yang bikin apa? Ngevlog gitu biar kelihatan apa gambar sama mukanya gitu. Ini cocok buat ala-ala konten kreator, worth it kayaknya, guys. Konten TikTok atau apalah gitu. Terus kita bisa lihat kamera depannya yang resolusinya di 8 megapiksel. Dan di sini juga sudah punya fitur LED flash di kamera depan. Lagi-lagi ya, jarang banget ada di HP lain, tapi Transsion Holding masih ngasih fitur flash di depan. Ini fitur yang kepake waktu buat selfie tempat gelap, guys. Fiturnya cukup rame, guys, di sini, dan ada selfie lebar juga. Oh, ini selfie panorama gitu. Terus ada lainnya kayak tadi. Terus di sini untuk perekaman video kamera depannya. Waduh, ngeri. Kamera depannya juga bisa sampai 2K meskipun 60 fps-nya nggak ada di kamera depan, tapi bisa 2K. Dan juga di sini ada stabilisasi, tapi stabilisasinya hanya aktif di 1080p. Belakang sama depan udah dikasih stabilisasi. Harusnya nanti videonya bakal lebih stabil gitu. Oke, guys, mungkin kayak gini aja dulu untuk sekedar video unboxing buka box itel RS4. Malah boxnya dari tadi nggak aku munculin, guys. Waduh. Ya, untuk kesan pertamaku dengan HP ini, desainnya bagus banget. Aku suka. Ini desainnya unik, punya karakter. Speknya mantep banget, chipset Helio G99, harga 1 jutaan, ngeri sih. Layarnya juga kelihatannya bagus dan udah punya refresh rate yang bagus juga, 120 Hz. Modelnya juga udah punch hole. Speakernya udah stereo, bagus banget. Kameranya 50 MP sih udah standar kayak HP zaman sekarang yang lain gitu. Baterai 5000 mAh juga udah standar kayak HP zaman sekarang. Oh iya, chargingnya mantap banget sih tadi, 45 watt. Ini HP yang lumayan menarik banget dari segi spek untuk kelas 1 jutaan. Lagi-lagi, guys, ini luar biasa banget. Dan untuk ditanya worth it atau enggak, sepertinya aku harus cobain dulu, pakai dulu, enak apa enggak, user experience-nya kayak apa. Nanti semuanya bakal aku ceritain di video selanjutnya. Buat kalian yang udah pakai HP ini, boleh langsung komen, guys. Dan pendapat kalian dengan HP ini gimana nih? Menarik atau enggak? Videonya kayak gini aja dulu, guys. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Dan bye-bye. Waduh.